Maduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kebahagiaan ada pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari dalam surga dan bukan karena diciptakannya surga. Kesengsaraan bukan berasal dari dalam neraka dan bukan karena diciptakannya neraka. Adam dan Hawa pernah tinggal di dalam surga, namun terusir ke dunia karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula iblis, awalnya dimuliakan oleh para malaikat penjaga 7 lapis langit. Pada langit pertama mendapatkan gelar Abidin, di langit kedua disebut Az-Zuhud, di langit ketiga disebut Al-Arif, bijaksana. Pada langit keempat disebut Al-Wali, kekasih. Pada langit kelima disebut At-Taqi, ahli takwa. Pada langit keempat disebut Al-Khazin, bendahara. Pada langit ketujuh disebut Azazil, dan pada Lauh Mahfud disebut Iblis. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah makhluk yang terlaknat selama-lamanya sebab melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati manusia. Seorang ahli kimia diundang ke Eropa untuk menerima hadiah bernilai miliaran rupiah. Ketika ia menyampaikan berita ini kepada istrinya, tampak kegembiraan terpancar pada wajah sang istri. Mereka telah merencanakan akan membeli ini dan itu. Sebelum tidur, sang suami berpesan agar besok ia dibangunkan lebih awal dari hari biasanya karena akan menumpang pesawat yang berangkat pagi. Keesokan harinya keduanya terlambat bangun. Pesawat telah berangkat. Dengan rasa sedih, sang istri ke dapur mempersiapkan sarapan buat sang suami yang masih tertidur. Tak lama berselang ia mendengar berita pagi di televisi bahwa pesawat yang berangkat ke Eropa sejam yang lalu jatuh menabrak gunung. Seluruh penumpangnya tewas. Ia sangat gembira mendengar berita ini. Beruntung suaminya tidak ikut dalam jadwal penerbangan itu. Segera ia membangunkannya. Namun apa yang terjadi ketika dibangunkan? Ternyata suaminya telah tertidur untuk selama-lamanya. Ia sangat sedih. Kenyataan ini begitu pahit, sulit diterima oleh akal. Kegembiraan baru saja ia rasakan sebelum tidur, dan kesedihan membangunkannya dengan ketinggalan pesawat. Lalu ia gembira lagi karena suaminya tidak ikut menumpang pada pesawat yang naas itu. Dan ia kembali mencapai puncak kesedihan ketika suaminya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu, dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu menyelamatkan manusia dalam asbab kecelakaan dan mampu menimbulkan manfaat walaupun dalam asbab mudarat. Hal ini hanya akan datang dari kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kobaran api
Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dalam air yang menenggelamkan Fir'aun, dan Namrud dibinasakan dalam istananya dengan seekor nyamuk betina yang bersayap sebelah. Ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, keduanya bersembunyi di dalam Gua Thur menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir keberadaan mereka berdua diketahui. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Usaha para nabi alaihissalam adalah usaha mendatangkan kepada umat ini ma'iyatullah, Allah bersama dengan umat, nusratullah, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala bersama umat, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bersama umat, dan kudratullah, kekuasaan Allah dinampakkan kepada umat. Sedangkan usaha bagaimana harta, pangkat, jabatan datang pada umat, ini adalah usaha ahlul batil agar manusia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk yang lemah, seekor laba-laba, membuat sarang untuk menutup mulut gua. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengutus malaikat untuk melindungi Rasulullah SAW. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa makhluk yang paling lemah sekalipun dapat menjadi asbab keselamatan. Kaum kafir Quraisy tiba di depan gua dan melihat seekor laba-laba bersarang pada mulut gua dan sepasang burung di atas mulut gua itu. Mereka berpikir tidak mungkin Rasulullah SAW berada di dalam gua. Orang yang memikirkan agama hanya dengan logikanya adalah seperti pikiran orang-orang kafir. Berpikir bagaimana memiliki rumah mewah, perusahaan, kekuasaan untuk meraih kebahagiaan adalah fikir ahlul batil untuk menghancurkan keyakinan umat ini. Kemuliaan dan kehinaan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia di seluruh dunia ingin memberi manfaat atau mudarat kepada seseorang, niscaya tidak akan mampu tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghalanginya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, Engkau yang menciptakan, memelihara, dan memberi rezeki, mengapa sebagian manusia dimasukkan ke dalam surga dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam neraka?" Lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan menanam gandum. Setelah ditanam dan dipelihara hingga tiba masa panen, Nabi Musa alaihissalam memilih biji-biji gandum itu yang berisi dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang, sedangkan yang hampa dibuang untuk dibakar bersama jeraminya. Di tengah perjalanan ia ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Hai Musa, mengapa sebagian saja yang kau masukkan ke dalam karung dan yang lain kau bakar, padahal engkau yang menanamnya dan yang memeliharanya?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Yang bermanfaat aku ambil dan yang kosong aku buang karena tidak berguna." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, demikian pula aku yang bermanfaat aku masukkan ke dalam surgaku, dan yang tidak bermanfaat aku jadikan bahan bakar api neraka jahanam."
Ya.